kalau putusannya itu banyak hakim MK yang melanggar etik, kan MK jadi kehilangan kehormatan. Iya. Ini kan damage-nya itu nggak bakal hilang. Apapun nanti keputusannya, bagaimanapun hasil pemilu, damage-nya ini nggak bisa hilang. Buat Pak Jokowi ya dan keluarganya. Ini adalah soal teknis hukum bahwa sudah diambil keputusan final and binding gitu, Ya. final dan mengikat. Dan kita semua sibuk dan ujung-ujungnya kesibukan ini cuma gara-gara keinginan satu anak Gini lah, yang mau Mas, jadi cawapres. Ini- Gila kan? Oke, kita nih ngomong sebelum MK ngambil MK itu kayak wak gitu. Itu MK. Nah ini kita lihat ntar. Iya, sebelum ngambil keputusan ya, Iya, MK nih kan sore ini Iya, kan. sore ini jam 4 ya kalau. Iya, kalau gua memprediksi ada beberapa kemungkinan. Menarik nih, apa nih? Kemungkinan pertama, keputusannya ketua MK melanggar etik secara berat. Karena ada benturan kepentingan di situ, dia pamannya Gibran dan yang mengajukan ini keputusannya menguntungkan Gibran sehingga bisa maju jadi cawapres. Karena pelanggaran etik berat dipecat. Gitu loh. Iya. Atau diberhentikan dengan tidak hormat lah bahasanya. Iya. Jadi berhenti aja, nggak perlu pakai penghormatan gitu loh keluar. Sama kayak dulu Pak Prabowo diberhentikan dari mana militer kan, kayak gitu. Kedua, kemungkinan salah ketua MK tapi tidak hukumannya nggak sampai segitu. Nggak sampai diberhentikan. Nggak sampai diberhentikan. Misalnya teguran atau peringatan. Wah, ini gitu loh. Itu peluang kedua. Yang ketiga, yang dinyatakan bersalah bukan cuma ketua MK, tapi hakim-hakim lain juga kan ada yang diadukan tuh, Saldi Isra, Arief Hidayat kan diadukan juga karena berkeluh kesah tentang proses ini, bahkan saat membacakan amar putusan atau saat membacakan dissenting opinionnya dia. Nah, dari tiga ini gua memprediksi ya, ini prediksi gua. Mungkin yang ketiga. Yang ketiga ya? Yang ketiga. Kenapa lu? Ya kalau udah, nih ya, misalnya lo salah, tapi diputuskan gue juga salah, yang lain-lain juga salah, kan jadinya lo nggak terlalu salah. Iya. Kalau lo nggak terlalu salah, akhirnya serangan nggak ke lo. Oh iya. Serangan jadi kemana-mana. Oh ini juga yang hakim Bukti lain juga. secara hukum, ya, gitu, Bu. melanggar etik, terus bedanya apa? Tapi kalau putusannya itu banyak hakim MK yang melanggar etik, kan MK jadi kehilangan kehormatan. Iya. Ya itu jadinya MK. Iya. Nah ini yang bahaya. Kalau gua ngelihat ya, ini kan problem serius nih dalam konstitusi. Benar itu. Ya setidaknya cuma gara-gara pingin cawapres karbitan, hukum kita dibikin gonjang-ganjing kayak gini hanya kepentingan satu anak dan kepingin banget jadi cawapres. Dan gitu. masih ada lagi bahwa kita disuruh memahami bahwa ini standar kok, ini umum kok, ini wajar kok. Ah itu dia. Ini kok ngajarin. Ini ada paman, ada bapak, ada keponakan, wajar kok gitu. Wajar, biasa-biasa aja gitu loh. Biar rakyat yang menilai. Biar rakyat yang milih. Sekarang rakyat menilai kan. Iya. Katanya Gibran merasa difitnah setelah rakyat menilai. Kata Pak Jokowi jangan kebanyakan drama. Padahal kita lagi menilai ini. Terlalu banyak dramanya. Katanya disuruh menilai kemarin. Biar rakyat yang menilai. Sekarang rakyat menilai. Iya. Diomelin juga. Merasa difitnah. Dan orang berkuasa kalau ngomong merasa difitnah itu buat gua ya ini sebagai penegakan etik ya. Orang berkuasa ngomong merasa difitnah itu udah kayak setengah ancaman gitu. Oh gitu? Lah iya maksud gua ya dia nggak berkuasa. Kalau difitnah itu kan artinya dianggap melanggar hukum. Melanggar hukum kan. Iya, Ini kan kayak setengah ancaman gitu loh. Buat gua kalau orang yang punya kuasa itu, ini etika demokrasi ya. Orang punya kuasa ya jangan terlalu sensitif lah sama orang gitu loh. Iya kan ini kan. Ini malah orang disuruh nggak sensitif. Enggak ada masalah kok. Biasa-biasa aja. Iya diwajarkan saja gitu. Terus kata Pak Jokowi kemarin di acara Golkar, ya kita jangan kebanyakan drama Korea. Seolah-olah penonton drama Korea itu lebay gitu. Ini menarik. Ini menarik satu hal lagi Mas. Satu hal lagi kalau kita lihat Jokowi itu memang sih beberapa kali dia pakai idiom-idiom yang pop ya, di momen-momen tertentu kayak dulu waktu di forum apa tuh yang dia pakai apa winter is coming. Winter is coming ya. Tapi itu nggak selalu jadi kebiasaan dia, nggak umum. Nah sekarang dalam satu minggu dia pakai dua istilah pop. Pertama pinjem dulu dong 100, pinjem 100. Ya pinjem 100 ya. Kemarin sekarang apa pakai istilah drama Korea. Drama Korea istilahnya gitu ya kan pakai istilah-istilah pop.
Buat gua ini kayak mau bikin orang yang rame-ramenya yang celetukannya tuh diramein. Kayak Pak Jokowi kayaknya jarang nonton drama Korea deh. Banyak juga loh yang bagus-bagus padahal. Iya, banyak. Banyak yang senarionya nggak sekasar skenario MK gitu ya. Iya, betul. Jalan ceritanya rasional, kemudian aktor-aktornya bagus gitu loh. Nggak kelihatan dia lagi ngebohong. Jadi kalau gitu Pak Jokowi nonton drakor yang Vagabond itu bisa lihat lah dia. Ini masih ada cara yang lebih halus lah. Iya. Gitu. Sayangnya nggak pernah nonton drama Korea dia. Betul, nontonnya sinetron Indonesia, jadinya kasar gitu loh. Kesannya gitu. Iya, ketika mencaci maki orang sambil ketawa, ha gitu. Tapi enggak, tadi soal yang tadi itu 3 skenario. Kalau lu pilih yang mana, Mas? Idealnya harusnya. Idealnya yang pertama lah. Ketuanya yang selama ini diindikasikan punya konflik kepentingan dan pada akhirnya meluluskan gugatan itu dan membuat Gibran lolos dan dia adalah pamannya Gibran dan proses itu dipertanyakan publik, prosesnya saja kan Hakim Saldi sama Pak Arief Hidayat ya udah ngomong di publik bagaimana prosesnya itu penuh kejanggalan. Ya diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya, ini harus cepat. Ini soal konflik kepentingan ya, per definisi lah ya. Definisinya konflik kepentingan itu kalau kemarin kita bukan anak hukum ya, tapi Bang Ferry kemarin waktu ngomong narsum gue itu konflik kepentingan itu bukan, jangan diartikan langsung ada hubungan langsung. Ada ke belakang di belakang ada kisik-kisik gitu loh. Enggak, bahwa lu punya hubungan sama orang. Misalnya gua adik lu ya. Gua jadi hakim terus gua memutuskan kasus lu. Itu udah konflik kepentingan walaupun nggak ada komunikasi. Artinya hubungan ini didefinisikan sebagai konflik kepentingan. Bahkan hakim saja itu tidak boleh bertemu sama orang yang beracara loh. Itu. Iya kan? Ini kita nggak ngomongin yang ketika ketemu ngomongin apa. Enggak. Iya, ketemu aja nggak boleh. Ketemu aja. Nah, itu kayak tadi bahwa dia ada hubungan keluarga. Iya, tapi kan gua nggak ada. Bukan ada atau enggak. Tapi bahwa ada hubungan itu udah konflik kepentingan namanya. Jangan diterabas. Karena susah juga kan, lu pengen mengadili satu keputusan, terus putusan ini menguntungkan atau merugikan orang yang lo kenal. Nah itu kita kan nggak mengukur berdasar persen per persen kan. Lu bisa atau enggak. Udah sistemnya pokoknya dibikin. Kalau ada hubungan keluarga, udah titik gitu loh. Nah itu kan. Ini kan problem nih ya, gue ngebayangin ya kalau seandainya persepsi konflik kepentingan ini terus terbangun dan tidak ada penyelesaian serius di MK, katakanlah paman ini tetap jadi ketua MK. Waduh. Misalnya, iya kan? Terus kemudian MK akan mengadili putusan tentang pemilu nanti. Konflik pemilu, penghitungan suara, putusan terakhirnya di MK. Sementara kita sudah menyangka MK ini punya kepentingan terhadap salah satu peserta pemilu. Betul. Itu lo bayangin loh. Apa kita akan mendapatkan hasil pemilu yang legitim? Iya, betul. Gitu. Nah, ini maksud gua gini, Mas. Ini belum kita menghitung kalau bicara lebih detail ya. Kayak beberapa kali persidangan itu ketua MK nggak ikut. Oh ya, karena alasannya kan awalnya konflik kepentingan. Iya, karena yakin bakal lolos. Iya. Lah tiba-tiba di akhir itu 90, 91? Iya 90. 90 itu tiba-tiba dia ikutan. Robos kan? Robos. Karena masih 50-50, jadi walaupun menang satu. Udah gitu udah akumulatif lagi kan. Ini gugatannya nggak ditandatangani gitu loh. Oh. Sama si siapa namanya tuh yang anak Almas Sabiu. Almas itu ya. Ini kan artinya kalau gugatan tidak ditandatangani berarti tidak ada gugatan. Iya, kan gugat susah juga ya. Gimana dong? Itu kata PBHI ya? Iya. Itu benar nggak sih ditandatangani? Kan di-upload di situs MK, dapatnya dari MK. Oh, di-upload di situs MK gugatan yang tidak ditandatangani? Iya, kan disuruh diperbaiki tapi tidak ditandatangani gitu. MK nyuruh perbaiki gugatannya? Iya. Oke. Pokoknya katanya gitulah. Yang faktanya kemudian yang dijadikan barang sidang itu tidak ditandatangani oleh penggugat atau pengacaranya. Oh, ini jadi kan itu kan sama aja statusnya kayak lo bikin oret-oretan, nuntut gua, tapi nggak ada nama lo, nggak ada tanda tangan lo. Terus kemudian ini benar tuntutannya, gitu. Kan lucu kan? Tuntutannya nggak ada artinya, barangnya nggak ada tapi disidangin. Nah itu dia. Terus orang-orang sibuk berdebat bahwa ini adalah soal hukum, ini adalah soal teknis hukum, bahwa sudah diambil keputusan final and binding gitu, final dan mengikat. Dan kita semua sibuk dan ujung-ujungnya kesibukan ini cuma gara-gara keinginan satu anak yang mau jadi cawapres. Gila kan?
Ya, tapi kalau kita ngelihat secara besar ya, jangka panjang, kenapa sih kita dari dulu punya tradisi politikus itu selalu minta kita paham gitu loh. Selalu kita minta maklumi gitu loh. Oh, mereka minta kita memaklumi perilaku mereka? Terus menerus. Kayak misalnya menteri lah. Ada menteri yang gagal melakukan tugas elementer, disuruh mundur. Wah, kita nggak punya tradisi itu, tolong. Inilah, di Indonesia nggak ada tradisi menteri mundur gitu-gitu loh, jangan ini. Kita disuruh memaklumi. Ada orang korupsi, kita disuruh oh ini ujian dari Allah. Kan gitu kan, banyak orang ketangkep. Sekarang ada orang mainan hukum, ya wajar ini. Selalu rakyat yang disuruh memaklumi. Yang paling repot, teman-teman pada ngomong, politik kan semuanya kotor. Nah, jadi wajar dong kalau proses ini juga kotor. Ya nggak wajar menurut gua. Jangan kemudian kita karena ada orang lain yang rampok, kemudian lo jadi perampok dan lo diwajarkan itu gitu. Itu yang kita selalu sebut sebagai politik ada P kecil, P besar. Itu bahwa politik as a game itu mungkin P kecil. Pinter-pinteran lo nyari celah. Kan? Iya. Itu pun pinter-pinteran nyari celah ya, bukan melanggar menerobos, celah. Iya, bukan menerobos. Tapi ada juga politik sebagai instrumen untuk ngatur kehidupan orang banyak, ngatur urusan publik. Nah ini yang seringkali kita. Dan gue lihat di pemilu kali ini, entah kenapa ya, gue agak kecewa sama, ya entah beberapa orang yang gue anggap harusnya dia punya semua. Kenapa gue berpikir kok banyak sekali orang-orang yang berpikir Machiavellian gitu loh di pemilu kali ini. Artinya ya wajar lah dia lagi punya kuasa, maunya dia gitu. Semua memaklumi. Oh iya, siapa yang nulis ya? Machiavellis Jawa. Iya, Machiavellis Jawa. Ada Sukidi ya? Sukidi itu menurut gue judul itu saja sudah menohok banget tuh kan. Betul. Bukan cuma menohok, nampar banget. Machiavellis Jawa, artinya Machiavelli yang politik itu kata dia kan prinsipnya semua disahkan demi mencapai kemenangan. Semua langkah boleh demi mencapai kemenangan politik itu. Nah, kalau ini yang terjadi, Ki, terus tiba-tiba pemilu dan tidak ada perubahan nih di MK ini. Paman ada di situ, keponakan jadi cawapres peserta pemilu, satu keponakan lagi jadi ketua partai yang mungkin ada gugatan-gugatan juga kan, bukan tidak mungkin kan, ada bapaknya presiden. Ini apa yang akan terjadi? Gua termasuk orang yang bukan nggak bisa ya, gua nggak mau membayangkan, Mas. Dalam pengertian gue nggak tega gitu loh. Artinya gue selama ini salah satu fatsun gue ya kalau melihat politik itu ya ketika Gus Dur lah. Gus Dur selalu bilang, nggak ada, pokoknya politik itu jangan sampai mengorbankan nyawa satupun gitu loh ya. Nyawa itu kan dalam pengertian bisa saja secara langsung jadi korban nyawa gitu, atau apa namanya pencarian nafkahnya atau tugasnya keganggu dan lain sebagainya. Jangan sampai gitu loh. Politik itu. Makanya gue nggak berani tuh bayangin apa yang terjadi kalau MK itu nggak diberesin. Lu bayangin ya, dulu waktu Pak Prabowo lawan Pak Jokowi. Iya, nah ini. Kita punya MK yang dipercaya lah. Lalu terjadi pemilu, konflik. Konflik itu maksudnya perhitungan suara dan lain-lain. Bahkan Pak Prabowo, para pengikutnya itu bikin demonstrasi di Bawaslu. Ada yang entah bakar-bakaran, entah katanya ada yang korban, entah korban luka, korban meninggal. Itu 2 pemilu. Tapi kan MK-nya waktu itu dipercaya. Punya apa namanya ya, punya aura ini gitu loh. Iya, kita percaya lah. Ketika MK sudah putuskan, ini putusannya A. Sudah. Pemenangnya Pak Jokowi lah, gitu katakanlah. Oke, kalaupun tetap grundel-grundel, tapi ya, udah sujud syukur dan segala macam, tetap saja. Itu MK, udah. Kita putuskan MK, karena kita percaya sama MK. Nah, sebelum pemilu, ketika kita sudah tidak percaya sama keputusan MK, dan publik disajikan semacam drama politik kayak gini, lo bisa bayangin apa yang akan didapat publik ketika terjadi dalam tanda petik konflik ya, bukan konflik, perselisihan pemilu. Ini kan bisa mencetus kebanyakan. Itu baru satu hal, baru satu catatan. Ini persoalan yang dihadapi MK. Nah, yang belum lagi soal ya isu politik dinastinya. Ini kan artinya bahwa goro-goro di MK ini kemudian untuk melegalkan, orang banyak menganggap bahwa ini untuk mewajarkan politik dinasti gitu. Belum lagi yang juga belakangan menghangat soal netralitas pemerintah dalam pemilu. Ini kan muaranya sama. Ketidakpercayaan di kolam yang sama, ketidakpercayaan orang, dan itu objek ketidakpercayaan itu sama, puternya di situ-situ aja gitu. Satu keluarga itu satu keluarga, dan geng-gengnya gitu. Misalnya salah satu capres gitu. Terus nyambungnya ke MK. Semuanya yang diuntungkan itu satu geng aja gitu loh.
Nah ini yang kita pengen negara ini, alasan negara ini berdiri dengan sistem demokrasi itu untuk menjamin hal-hal begitu, bahwa tidak ada tindakan atau apa yang hanya menguntungkan satu kelompok, satu golongan atau apa gitu-gitulah. Ini kan kemudian apa namanya, buat gua satu sih Mas, kita kemudian kayak udah tidak lagi, ini udah melampaui urusan pemilu-pemilu gitu loh, melampaui urusan copras-capres. Iya, ini kan gitu. masih mau ditarik bahwa ini cuma sekedar copras-capres gitu. Lu kan yang mau mempersoalkan MK, yang mau ini itu, lu nggak setuju sama Prabowo kan, gitu lah. Lu nggak? Iya, gue dulu nggak setuju sama Prabowo presiden, makanya gue nggak pilih. Tapi artinya seolah-olah sikap orang-orang yang protes itu melulu soal lu nggak mau nyoblos dia aja gitu loh. Iya, itu. Tapi yang kedua bukan itu masalahnya kan itu. Kan ada hal yang lebih besar dari soal copras. Ini bukan soal 5 tahun, 10 tahunan. Kapanpun ini terjadi, kita berisik gitu loh. Iya dong. Let's say misalnya yang diuntungkan terhadap pelanggaran konstitusi ini, katakanlah misalnya Mas Ganjar yang diuntungin. Iya. Apakah kita diam? Gua akan teriak juga. Enggak juga, iya. Walaupun gue dukung, gua akan teriak. Iya loh. Gitu loh. Iya betul. Kata orang bilang gini, wah kalau Gibran jadi cawapres Prabowo, terus kemudian diprotes. Coba Gibran jadi cawapres Ganjar. Ya protes. Pasti lo diam aja. Enggak, ya, jauh sebelum ini gue udah ngomong. Bahkan gue nge-tweet atau gue ngomong di medsos ya. Kalau proses ini kemudian Gibran jadi cawapresnya Mas Ganjar, gue akan menyatakan mundur secara terbuka untuk tidak mendukung Mas Ganjar. Dan gue akan melawan. Setuju. Di luar gue akan melawan, berteriak-teriak bahwa ini salah, gitu loh. Ini kan sama, kayak gue juga dapat pertanyaan yang sama tapi konteksnya berbeda. Ketika itu gue ngeritik organisasi mahasiswa, PMI, HMI. Walaupun alumninya declare dukung ini, dukung itu, gue sindir kan. Ini obral nih, diobral semuanya nih. Organisasi mahasiswa dukung Prabowo lah, dukung inilah, dukung itulah. Orang nanya sama gue, kalau mereka dukung Ganjar kira-kira lu protes nggak? Ya protes. Iya. Udahlah kayak gitu. Lu orang-orangnya silahkan main di mana. Tapi kalau lu bawa-bawa nama organisasi, tar dulu deh. Organisasinya independen kan? Organisasi independen. Ada ART-nya gitu. Iya, organisasi kemahasiswaan independen. Ini dibawa-bawa kayak gitu, jelek gitu loh. Mau dia dukung Ganjar, mau dia dukung Prabowo, mau dia dukung Anies, tanggapan gue tetap sama. Iya, nah itu dia. Murah itu. Yang orang nggak lihat bahwa problem ini jauh lebih serius dibanding copras-capres. Orang karena gini Ki. Kita ini punya pengalaman buruk 2 kali proses pergantian kepemimpinan berdarah. Iya. Ya, kenapa misalnya Orde Lama ke Orde Baru itu berdarah gila-gilaan, bahkan berapa ratus ribu nyawa itu terbuang. Yang dituduh PKI lah, yang inilah, yang itu. Kemudian dari Orde Baru ke Orde Reformasi, karena proses pergantian pada saat itu tidak ada satu sistem dan mekanisme yang dipercaya bisa menggantikan seorang presiden ke presiden berikutnya. Publik lihatnya itu. Dari Orde Lama kan waktu itu kan susah membayangkan proses pergantian presiden dengan mekanisme yang diyakini atau dipercaya publik. Sehingga kemudian perlu didongkel dan dengan darah. Juga Orde Baru, zaman mertuanya Pak Prabowo itu kan, selama 32 tahun mantan mertua lah. Gue nggak tahu udah mantan atau belum sih. Nggak tahu. Nah, itu karena nggak ada proses pergantian yang dipercayain publik bisa berjalan dengan smooth, yang terpercaya. Makanya berdarah. Nah, setelah reformasi, kita membuat sistem. Tata negara kita, sistem sistem konstitusi kita, membuat sebuah sistem yang ajak, sehingga menjamin proses pergantian presiden berjalan dengan terpercaya dan smooth. Setelah itu nggak ada darah tuh, bro. Betul. Nah, aman. Kalau sekarang proses pergantian dicurigai orang lagi, setidaknya lembaga-lembaga hukumnya dicurigai orang lagi, lo bisa bayangin. Ini menurut gua yang membuat kita semua bersedih. Ini gara-gara satu anak yang kebelet banget jadi cawapres gitu, terus kemudian yang resikonya seluruh kita ini. Iya, harus mengubah jalan sejarah negara ini. Kemarin-kemarin kan rame-rame itu soal debat, soal bener nggak sih ada yang minta 3 periode atau enggak. Tapi poinnya adalah bahwa kita lega. Apapun yang terjadi di belakang itu, siapapun yang minta, ada yang pasang badan ini itu, enggak saya kok, gitu. Nggak
Nggak jadi. Iya, iya. Faktanya nggak jadi. Bayangin di tengah-tengah kita lagi ribut-ribut COVID apa kemarin itu, ketika itu tiba-tiba tanpa kita sepenuhnya sadar, sejarah negara kita berubah, sejarah bangsa kita berubah. Nah sekarang ini kita di tengah-tengah kesadaran kita semuanya mau diotak-atik begitu lagi. Iya, iya. Hanya gara-gara 1-2 orang ini kan. Kalau gue jujur ya Ki, gue ini pendukung Jokowi. Gue kasihan sama Pak Jokowi. Betul. Kasihan karena ulah anaknya. Betul. Jadi ini masalahnya ya kemauan anaknya yang gila-gilaan ini dan kasihan bapaknya. Dan ini kan damage-nya itu nggak bakal hilang. Apapun nanti keputusannya, bagaimanapun hasil pemilu, damage-nya ini nggak bisa hilang. Buat Pak Jokowi ya dan keluarganya. Katakanlah misalnya dia menang atau Gibran menang, MK meloloskan dan lain sebagainya. Semuanya berjalan sesuai yang dia mau gitu lah ya. Semua mau dia lah. Ya rusak namanya dicatat oleh sejarah. Tapi kalaupun misalnya ini proses ini kemudian diperbaiki lah. Iya, sadar deh. Anwar Usman dipecat misalnya gitu ya. Kita juga tetap nggak bisa menghapus ingatan itu bahwa pernah ada kelompok-kelompok yang sempat berpikir cabul gitu loh untuk kepada konstitusi kita gitu. Iya, gue pernah baca sebuah cerpennya, gue lupa penulisnya siapa, Hamsat Rangkuti. Tentang ingatan itu. Dia bilang, maukah kamu menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Iya. Bagaimana cara menghapus ingatan itu? Nah itu kan gimana ya? Ini kan, ya itu yang gue bilang bahwa damage-nya itu terutama buat Pak Jokowi yang paling dirugikan. Yang kita, yang jadi pertanyaan lu kan bahwa gini lah, yang jadi pertanyaan lu, pertanyaan gue dan pertanyaan semua orang, kenapa Pak Jokowi mendadak tiba-tiba mau saja jadi tim suksesnya Prabowo gitu loh, dengan cara kayak begini, semua tindakan dia menguntungkan anaknya kemudian disodorkan ke Prabowo. Iya. Gue juga mikir ketika bilang bahwa kita nih Jokowi, sekarang kita pilih Prabowo. Kalau Prabowo itu bagus, gue udah 2 pemilu lalu pilih dia. Iya. Itu kita punya problem sama itu satu hal sama calonnya. Terus yang hal lain adalah bahwa kita juga punya problem sama persoalan hukum ini gitu loh. Iya. Itu 2 problem yang berbeda sebetulnya. Tapi kebetulan ada di satu kolam gitu loh. Gitu loh. Dan yang paling menyedihkan menurut gue ketika Pak Jokowi kemarin tampil di Golkar ya. Di Golkar dia ngomong, ini pemilu ini penuh drama, seolah-olah bro membicarakan problem hukum yang carut marut, problem konstitusi itu adalah drama. Seolah-olah kita ini itu adalah lo kan tolol-tolol semua gitu loh. Udahlah jangan ngeributin. Ini urusan kita mau kong kali kong, mau ngangkangi hukum dan lain-lain. Ini gua agak kaget. Catatan gua ada 2 mas. Soal drakor itu, dia ngomong drakor. Pertama, bahwa itu tadi bahwa bener ya, berarti di mata Pak Jokowi jangan-jangan ini soal P-nya politik itu P kecil aja, main-main aja, senang ya yang pinter-pinteran aja, mau caranya bener atau salah, nggak ada urusan gitu. Ini soal pinter-pinteran nelikung orang aja, jangan-jangan itu. Yang kedua, bahwa ya kalau bicara drakor, emang Pak Jokowi nggak bikin drakor kemarin waktu ngundang capres-capres itu makan. Kalau dari pernyataan ketiga-tiganya ketika disampaikan itu setelah makan, nggak ada yang substansial tuh yang disampaikan. Jadi cuma foto-foto aja tuh. Pakai cara seolah-olah kita ketemu akur gitu. Ya buktinya bahwa itu tidak bisa meredam emosi publik. Memang beberapa pernyataan Pak Jokowi itu di beberapa kesempatan bikin gua agak ngerenyit. Iya, kok sekarang kayak dia ngomong gitu. Pengusaha jangan coba-cobalah untuk ikutan politik, untuk belajar politik atau ikut-ikutan politik di pemilu ini gitu. Gua agak ini nyindir anaknya. Gitu loh. Dulu bilang ojo ke susu, nyindir anaknya. Iya. Sekarang pengusaha jangan ikut-ikutan politik, nyindir anaknya lagi. Jadi apa yang diomongin dengan realita itu kayak bumi dan langit sekarang. Gua agak susah. Walaupun ada yang punya teori katanya itu ngancem ini ngancem pengusaha. Erick Thohir katanya. Jangan lu nggak jadi gitu ya kan, jangan macam-macam. Kan Erick kan bukan pengusaha pisang atau bukan pengusaha martabak, dia pengusaha beneran gitu. Jadi ini tapi ya itulah. Maksud gua ya kemudian kita jadi ngelihat bahwa kok jadi downgrade ya. Ucapan-ucapannya kok jadi nggak berbobot ya. Lu sekarang perhatikan di Instagramnya Pak Jokowi. Twitternya ketika dia posting sesuatu serem. Gue kadang-kadang suka kasihan gitu loh, bukan suka nelongso. Iya. Komen-komennya itu gila loh. Instagram komen-komennya saya nggak percaya sama omongan bapak, bla bla gitu loh. Kan Anda yang bikin drama. Ada yang bikin lagu pamanku dari MK gitu kan.
komen-komennya loh, itu publik loh. Iya. Organik, publik, bikin komen-komen kayak gitu. Dan ya mungkin Pak Jokowi nggak buka Instagram. Iya, betul. Mungkin Pak Jokowi nggak buka Twitter, itu orang lain yang ngelola. Tapi kan itu reaksi publik ya. Betul. Ada reaksi publik yang seperti itu. Barangkali juga masih banyak orang yang mencintai Pak Jokowi dan tidak berpikir bahwa Pak Jokowi itu seperti ini sekarang. Gue termasuk orang yang bukan telat sih. Gue ngelihat ketika kok gini ya, dan prosesnya agak panjang. Iya betul. Proses menyadari kok gini itu agak panjang. Justru ketika makin telanjang, baru oh iya ini telanjang banget. MK misalnya itu kan telanjang banget ya. Omongan beberapa bulan lalu nggak mungkin lagi. Nipu orang bodoh pun gagal itu. Iya. Bahkan orang yang, iya benar, orang yang IQ-nya minimalis saja nggak ketipu gitu. Gagal dibohongin itu karena terlalu telanjang. Gitu loh. Apalagi orang yang masih ada otak gitu. Iya. Itu yang menurut gue. Ki, jadi kita sih berharap nih ya putusan MK itu bisa setidaknya menyelesaikan. Iya, dicicil lah dikit-dikit. Jangan malah menambah problem baru iya. buat bangsa ini. Betul. Jangan malah perdebatan ini tidak selesai, lalu kemudian terjadi distrust terhadap proses pemilu. Karena banyak negara yang sudah memberikan contoh ke kita, negara-negara yang tidak bisa menyelesaikan proses pemilunya dengan baik, itu rawan konflik. Dan kita nggak mau negara kita kayak gitu. Kalau Pak Jokowi masih mau dengerin influencer politik yang yang backupnya, yang bilang bahwa itu mah cuma soal copras-capres, ini yang ribut kan kelompok sebelah, gitu-gitu lah. Ya itu akan makin perburuk keadaan gitu lah. Ya. Mana yang sakit, mana diagnosanya, mana obatnya nggak akur nih. Ya itu dia, itu kan bahaya buat kita. Gua sayang saja energi Pak Jokowi yang sudah dibangun. Karena gini, seseorang pemimpin itu dianggap berhasil bukan pada saat dia memimpin, tetapi juga pada saat dia menyelesaikan kepemimpinannya dan kemudian punya pengganti yang baik. Itu keberhasilan seorang pemimpin. Pak Jokowi boleh diapresiasi keberhasilannya selama dia menjabat, tetapi yang jauh lebih penting adalah proses pergantiannya. Kalau proses pergantiannya tidak smooth, tidak mulus, kita susah bilang bahwa dia pemimpin yang baik, pemimpin yang berhasil. Dan itu ada contohnya, Mas. Sudah ada contohnya Soeharto. Pak Harto. Ketika dia mengambil tampuk kepresidenan, kita sedang mengalami inflasi sekian parah sekali kan. Iya. Dan kemudian berhasil bikin pembangunan, SD Impres dan lain-lain. Sekarang kita mengingatnya sebagai apa? Iya. Ya itu. Iya. Ya kita nggak berharap lah Pak Jokowi diingat orang dengan cara kita mengingat Soeharto gitu loh. Makasih Ki. Ya, ini sama-sama. obrolan orang-orang frustasi.